Perdata, private kita mengerti. Kalau publik tuh maksudnya apaan gitu? Publik tuh apa sih? Kepentingan umum, betul. Jadi uh, kalau kita bicara sejarahnya memang panjang banget ya. Maksudnya konsep publik privat ini tuh sebenarnya konsep modern yang muncul di era abad 17-an lah ya kalau kita ngelacak. Sebelumnya nggak ada kayak gituan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya agak coba terangin secara historis dulu ya. Dulu itu kalau kita coba melacak peradaban manusia yang terdokumentasi dengan baik ya, itu kan biasanya rujukannya ke era Yunani kuno ya. Di era dulu tuh yang namanya setiap hubungan sosial itu tuh dianggap sebagai masalah politik. Oke, kalau sekarang kan masalah politik tuh misalnya gitu ya. Kemudian persoalan legislatif, eksekutif gitu. Menteri itu kita anggap isu politik. Di luar itu ada isu non politik, misalnya contoh isu privat pribadi gitu ya. Misalnya kalian lah tadi saya beri contoh kita bikin kontrak perjanjian, kontrak perkuliahan, kalian jual beli apa jajan gitu ya di warung segala macam itu kan persoalan yang kita bilang itu masalah privat, masalah pribadi, perdata yang bukan urusan orang lain gitu ya. Terserah saya mau beli bakso kek, mau beli bakso tahu gitu ya, mau beli mie ayam segala macam itu kan bukan masalah publik gitu. Nah dulu tuh sebenarnya kalau kita melacak di peradaban dulu, bahkan persoalan perkawinan itu menjadi masalah publik. Si orang itu belum nikah, misalnya segala macam gitu. Jadi mungkin sebagaimana halnya nanti kalian ngerasa apa itu, ya banyak hal-hal yang sifatnya privacy kan sekarang kan ditanyain sama keluarga segala macam gitu ya. Itu sebenarnya mencerminkan bahwa ada dimensi privat yang dalam prakteknya sebenarnya ya nggak juga ya karena direcokin segala macam. Cuma intinya saya ingin katakan bahwa konsep publik privat sebenarnya muncul di era modern ketika tadi ya muncul kesadaran bahwa ya ada wilayah di mana uh, hal-hal tertentu tuh orang lain nggak perlu tahu kira-kira gitu. Konsep dasarnya itu kayak tadi lah kalian pakai baju apa, beli apa segala macam itu kan privacy istilah kita. Dalam konsep hukum kita menyebutnya itu persoalan perdata gitu ya. Kalau persoalan publik betul tadi. Kalau perdata kan kita bicara individu-individu lah pada dasarnya. Sekalipun nanti kalian tahu bahwa subjek hukum perdata itu bukan cuma individu, tapi juga badan hukum gitu ya. Cuma kan badan hukum, perusahaan misalnya, iya dia subjek hukum mandiri, cuma kan yang ngejalaninnya ya orang juga ya, individu juga. Kalau apa itu hukum publik, ini itu adalah hukum yang ngatur persoalan yang sifatnya itu eh, melindungi kepentingan individu-individu secara umum. Oke, contohnya apa? Ya contohnya kriminalitas ya. Kita nih, kita individu berbeda semua di sini ya. Kalian punya kehendak masing-masing, yang tadi saya bilang, persoalan privacy, persoalan perdata, kalian bebas untuk bikin perjanjian, bikin hubungan perdata, segala macam itu. Tapi kita semua ini, sekalipun dibedakan dengan persoalan perdata, itu disamakan dengan persoalan publik, di mana kita sama-sama misalnya punya kepentingan untuk tidak dicuri barangnya, misalnya. Nggak diculik, nggak di, katakanlah, apa itu, ya dibunuh apalagi gitu ya. Itu kan kepentingan yang semuanya kita punya kepentingan yang sama. Tapi kalau misalkan saudara misalnya berdua bikin perjanjian gitu ya, jual beli barang, itu mah urusan kalian berdua, kamu berdua gitu ya. Kita nggak perlu tahu. Tapi kalau persoalan kriminal, gitu, pembunuhan, pencurian, itu persoalan kita bersama. Karena tidak ada satupun dari kita yang ingin melakukan itu kan gitu. Itu yang dimaksud publik gitu ya. Jadi persoalan yang melampaui kepentingan individu, tapi sekaligus juga itu menjadi kepentingan individu sebenarnya secara umum.
Oke, dan betul ya, tadi pidana itu masuk ke ranah hukum publik. Karena pidana itu kan mengatur persoalan kejahatan kan. Tindak pidana itu kan kejahatan lah. Yang diaturnya persoalan kejahatan, dan kejahatan itu jadi isu di masyarakat karena di masyarakat yang isinya adalah individu-individu itu punya kepentingan di mana dia tidak ingin mengalami kejahatan gitu ya. Tidak ingin menjadi korban maksudnya. Oke, balik lagi, hukum pidana itu publik betul. Kalau hukum pidana itu dia mengatur hubungannya antara siapa dengan siapa ya. Kalau perdata antara subjek hukum yang setara, which is bisa antara individu, bisa antara badan hukum, gitu ya, bisa badan hukum dengan individu dan seterusnya lah. Kalau pidana ini tuh hubungan hukumnya antara siapa dengan siapa sih? Hmm? Apa? Negara sama rakyatnya. Betul banget. Jadi hubungan hukumnya itu antara negara dengan masyarakat. Siapa masyarakat? Ya individu lah, perusahaan lah gitu ya. Semua subjek hukum lain tadi. Oke, betul ya subjeknya itu. Pertanyaan berikutnya, apakah kedudukannya setara antara negara dengan masyarakat? Hah? Beda. Bedanya gimana? Kalau yang setara gimana? Belajar berargumen ya. Kalau kesimpulan mah gampang lah. Setara beda, oke. Cuma apa argumentasinya? Apa reasoning atau alasannya? Yes, itu betul. Salah satu argumentasinya itu. Karena Pak, ini begitu diundangkan, katakanlah KUHP yang baru ya, 2023, itu kan memaksa seluruh subjek hukum yang ada di Indonesia, katakanlah, karena KUHP berlaku di Indonesia, untuk tunduk ya. Berarti sebenarnya hubungannya subordinatif gitu ya. Artinya negara memaksakan hukum itu berlaku terhadap semua subjek yang ada di Indonesia. Oleh karena dipaksakan berarti kan kedudukannya negara di atas gitu maksudnya. Saya kira ini kalian udah paham juga ya, cuma kita sambil refreshing sebelum masuk ngebahas apa itu hukum pidana internasional ya. Betul ya. Jadi negara itu kedudukannya lebih tinggi sehingga hukum pidana ada beberapa ahli mengatakan itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang tidak sederajat, yaitu khususnya antara negara dengan masyarakat, gitu ya, mengenai tindak pidana, gitu, mengenai kriminalitas. Oke, udah clear ya. Jadi hukum pidana itu hukum publik. Sekarang kita masuk ke istilah hukum pidana internasional. Ada yang bisa ngasih contoh nggak peristiwa hukum pidana internasional? Mungkin kalian pernah dengar berita gitu. Ada yang mau sharing? Genocide. Oke. Saudara lebih bertanya ya? Ya, nggak apa-apa. Benar, genosida itu salah satu tindak pidana atau kejahatan internasional yang nanti kita bahas. Sebagaimana di mana ada peristiwa apa itu? Jadi pelakunya orang asing gitu ya. Peristiwanya di mana? Di Indonesia. Di Nganjuk tadi ya. Oke, menarik. Tadi diberi contoh genosida dan peristiwa tadi ya, kejahatan ada bandar narkoba ketangkap di Indonesia, pelakunya orang asing. Oke, kita lihat ya. Apakah itu termasuk ke dalam hukum pidana internasional? Oke, saya jawabin nanti ya yang dua pernyataan tadi ya. Kita sedikit lagi
mengingat kembali struktur hukum pidana dengan melihat perbandingan antara hukum nasional sama hukum internasional. Ini penting banget ya, teman-teman harus paham sebelum kita belajar hukum pidana internasional yang sebenarnya dia itu cabang, di satu sisi cabang HI, tapi di sisi lain juga cabang pidana yang mana merupakan hukum nasional gitu ya. Nah, oke, ini ada ilustrasi tentang perbedaan struktur HN dan HI. Biasanya untuk secara gampangan kita rujukannya ini ya, yang kita sebut sebagai trias politika, di mana kalau kita bicara hukum nasional, maka kalian sudah belajar di dalam hukum politik, ada 3 lembaga utama yang menegakkan hukum ya, supremasi hukum, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Kalau legislatif apaan kalau di Indonesia? PR ya. Eksekutif, presiden dan pemerintahan ya, menteri segala macam. Kalau yudikatif, judicial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ya. Percabangannya pengadilan negeri. Betul. Di dalam hukum nasional jelas banget ya pembagian kekuasaan itu. Kalau di dalam hukum internasional ada yang begini enggak? Ada ini enggak? Tahu kalian di HI itu ada pengadilan nggak sih? Misalnya ya, yudisial. Hah? Kenapa? Judicial. Sorry nggak kedengeran. Gimana? Nggak ada gitu ya. Eksekutif legislatif nggak ada. Oh nggak dengar, nggak tahu ya. Oke. Pada umumnya tepat ya pendapat saudara. Kita mengenal misalnya di dalam HI itu ada Mahkamah Internasional gitu ya, atau istilahnya ICJ, International Court of Justice. Itu pengadilan yang mengadili perkara kalau subjeknya itu negara sama negara gitu ya. Gampangnya gitu deh. Tapi kalau persoalan pidana, kita kenal yang namanya Mahkamah Pidana Internasional, ICC, International Criminal Court. Itu subjeknya individu tuh, bisa diadili di sana. Seolah-olah itu merepresentasikan konsep ini kan ya, judicial. Tapi ada bedanya. Kalau pengadilan dalam hukum nasional, itu dia sifatnya tadi ya, hukum pidana itu publik, dia itu imperatif memaksa berlakunya sehingga penegakannya pun demikian. Maksudnya apa? Ketika terjadi peristiwa pidana misalnya di Indonesia, katakanlah seseorang mencuri ditangkap, dia diperiksa oleh kepolisian gitu ya, lakukan penyelidikan, penyidikan sampai dibawa ke pengadilan, itu kan dia nggak punya pilihan untuk tidak melalui jalur pengadilan ya. Si pelaku itu kan nggak bisa, nggak mau sih ke pengadilan, saya maunya lewat arbitrase misalnya, lewat negosiasi, nggak bisa ya, nggak punya pilihan. Itu yang saya maksud dengan imperatif, atau kita sebutnya ini istilah subordinatif ya. Itu ciri khas hukum nasional. Bahkan ada polisi yang pertama ya. Dalam hukum internasional, pertama, polisi itu nggak ada. Karena polisi mah ya punya wewenang di masing-masing negara gitu. Udah kebagi-bagi kan. Dunia kan udah kebagi-bagi di bumi ya. Udah disekat-sekat gitu ya. Negara A sampai Z gitulah. Yang mana setiap negara punya polisi. Nah, di dalam hukum internasional tuh sekalipun ada pengadilan yang namanya mahkamah itu, tidak ada polisi yang bisa menangkap. Kemudian pengadilan ini tuh sifatnya nggak wajib. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau ada negara sengketa, misalnya Israel sama Palestina, kalau mereka sepakat mau nyelesain masalahnya di Mahkamah Internasional, itu bisa. Tapi kalau sepakat gitu, masalahnya mana mungkin Israel sepakat gitu kan, sama dengan bunuh diri itu mah. Gitu ya.
Demikian pula dengan Mahkamah Pidana Internasional itu dia lagi-lagi nanti kita akan melihat dia itu pada dasarnya tidak compulsory, nggak wajib kalau negara tidak menyatakan diri terikat. Nanti kita akan belajar bahwa biar uh, seseorang bisa diadili di Mahkamah Pidana Internasional, diantaranya si negaranya itu tuh harus terlebih dahulu meratifikasi si perjanjian internasionalnya, gitu ya. Baru nanti si Mahkamah Pidana Internasional itu punya yurisdiksi, punya wewenang untuk mengadili, gitu. Jadi sekali lagi, sekalipun ada yudisial, tapi beda, tetap berbeda. Eksekutif, betul pada dasarnya nggak ada, cuma beberapa ahli bilang Dewan Keamanan PBB dia itu kan punya mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, gitu ya. Maka dia itu ibaratnya kan kayak pemerintah. Oleh karena itu dia dianggap sebagai representasi cabang eksekutif, gitu ya. Bisa dianggap begitu, walaupun memang nggak sepenuhnya begitu ya. Kalau kalian, ya Dewan Keamanan PBB tahu lah ya, maksudnya negara anggota tetapnya kan yang pada menang Perang Dunia Kedua ya, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis sama Inggris. Oke, jadi ada sebagian sarjana bilang ada tuh eksekutif, cuma memang beda. Legislatif gimana? Legislatif kalau di Indonesia dalam hukum nasional itu kan ada DPR gitu ya. Kalau di Amerika Serikat istilahnya Kongres. Kalau dalam hukum internasional memang kagak ada, karena negara sendirilah yang bikin perjanjian internasional. Oke, jadi nggak ada ya. Jadi memang sekali lagi poin yang ingin saya tekankan bahwa struktur HI sama HN itu beda. Bahkan ya ini kita bicara masyarakat. Kalau masyarakat dalam hukum nasional siapa aja? Masyarakat dalam konteks hukum nasional itu siapa sih? Individu, siapa lagi? Subjeknya? Subjek hukum. Subjek hukum nasional itu apa aja? Maksud lupa sih. Individu, badan hukum tadi ya. Badan hukum tuh bisa yayasan, bisa perusahaan gitu kan. Itu subjeknya di dalam hukum nasional. Maksud saya gini, kalian itu kalau kan kalian ini lagi di train ya, lagi dilatih sebagai sarjana hukum ya. Jadi ketika menggunakan kacamata hukum, kalau awam mungkin misalnya kalian di apa itu di gerbang ya, di depan, di seberang apa itu Alfamart gitu ya, sorry Indomart ya. Kita kalau ditanya masyarakat tuh apa, mungkin bayangan kalian persepsinya, oh ini masyarakat nih, manusia-manusia gitu kan. Masyarakat itu sederhananya kan kumpulan individu-individu lah gitu ya. Tapi kalau kalian sebagai orang hukum, yang dimaksud masyarakat itu, ingat, subjek hukum itu bukan cuma individu. Jadi di kacamata kalian, masyarakat hukum itu di lingkungan sini aja, bukan cuma manusia-manusia yang hidup ini. Bahkan manusia yang hidup aja kalau di bawah pengampuan, belum dewasa itu kan, gitu ya. Artinya termasuk juga yayasan, ada Indomaret itu perusahaan gitu ya. Berarti kan itu subjek juga. Berarti itu bagian dari komponen masyarakat, gitu ya. Jadi maksudnya saya ingin kalian juga ya bisa membayangkan yang dimaksud dengan masyarakat dalam arti ini kita sebagai sarjana hukum itu nggak cuma makhluk yang real which is kita ya gitu ya individu, tapi juga badan hukum. Itu kenyataan sosiologis masyarakat di dalam hukum nasional. Kalau masyarakat internasional tuh apa? Siapa isinya? Subjeknya siapa? Kan beda tuh masyarakat kalau itu hukum nasional. Kalau hukum internasional kita nyebutnya
international community ya. Masyarakat internasional tuh siapa? Isinya apa aja? Subjek HI itu apa aja? Masa lupa sih subjek HI? Negara. Negara kan yang paling utama ya. Jadi kalian itu harus ngebayangin ketika lihat global gitu ya, peta dunia, ada map, ada masing-masing negara gitu ya. Berarti itu tuh masyarakat gitu, dalam arti hukum internasional gitu. Jadi itu masing-masing subjek loh gitu, punya hak dan kewajiban gitu ya. Itu maksud saya. Tentu bukan cuma negara, kita tahu ada organisasi internasional, Palang Merah, Belgia dan seterusnya lah. Tapi itu ya. Oke, itu ya perbedaannya antara HI dan HN. Yang paling mencolok saya kira ini ya. Kalau di dalam hukum nasional sifatnya itu subordinatif karena tadi ada tiga ini yang kemudian memaksakan keberlakuan hukum. Tapi kalau dalam hukum internasional, si negara itu tuh dianggap sebagai subjek yang setara gitu kan, dan tidak ada yang melampaui negara posisinya. Berarti kan koordinatif gitu, sederajat gitu ya. Oke, ini apa ya, mau dipahami ya. Oke, kita masuk balik lagi ke hukum pidana internasional. Tadi menyambung jawaban teman kalian persoalan genocide sama kejahatan bandar narkoba ya. Tadi kan contohnya yang terjadi di Indonesia pelakunya orang asing. Ini ada beberapa peristiwa. Pertama, ada yang bisa tolong bantu bacain nggak? Yang pertama, siapa yang mau bacain? Silakan, saudara. Seorang warga negara Australia melakukan kejahatan pembunuhan terhadap warga negara Somalia di beberapa wilayah negara Selandia Baru. Kemudian melarikan diri ke Papua Nugini. Di Papua Nugini, dia juga melakukan aksi handal dan menembakkan dua pegawai yang berkeluarga negaraan. Oke, kasih ya. Pertanyaan pertama, apakah ini peristiwa hukum pidana internasional atau bukan? Ada yang berpendapat bukan? Gak ada ya, semuanya setuju ya ini peristiwa pidana internasional Pak. Tapi kalau saya tanya, kenapa alasannya apa? Kenapa ini dikatakan sebagai peristiwa hukum pidana internasional? Karena tindak pidana di wilayah negara lain, dan juga ada pembunuhan yang berkeluarga negaraan. Oke, dari subjeknya ada orang asingnya, korbannya ada orang asingnya gitu ya. Kemudian lintas batas negara, sehingga kalian menyimpulkan ini peristiwa hukum pidana internasional. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Siapa yang mau bacain lagi? Saudara, silakan. Oke, mau dipahami. Yang kedua, ada kelompok warga negara X, kita andaikan saja Indonesia misalnya. Kelompok warga negara Indonesia, misalnya kelompok orang Sunda gitu ya. Soal kita pakai contoh gampangan aja. Itu melakukan kejahatan genosida terhadap kelompok etnis tertentu, katakanlah etnis Jawa, yang mana berarti kan sesama warga negara Indonesia. Peristiwa yang terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini peristiwa hukum pidana internasional? Bukan? Kenapa bukan? Karena kejadian di Indonesia gitu ya. Tapi ini genosida loh. Ini kejahatan genosida. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga,
Ini peristiwanya seseorang atau kelompok orang itu melakukan kejahatan di luar wilayah negara, misalnya di laut lepas gitu ya, atau di ruang angkasa. Ini peristiwa hukum pidana internasional bukan? Oke, Oke, saya akan merespon ya. Yang pertama, sebetulnya nanti kita akan memilah antara kejahatan internasional dengan kejahatan transnasional. Contoh pertama ini sebetulnya itu adalah contoh kejahatan transnasional. Sebagaimana halnya tadi saudara memberi contoh teman kalian, ada peristiwa bandar narkoba gitu kan, orang asing pelakunya, tapi kejadian di Indonesia. Itu sebenarnya kita akan mengatakan sebagai kejahatan transnasional. Mungkin nanti kalian agak bingung ya, nanti akan saya jelaskan ya apa bedanya. Yang pertama itu ya, ini tuh peristiwa kejahatan transnasional. Gampangannya gini, ya ini mah peristiwa pidana yang kebetulan pelakunya tuh pindah-pindah tempat gitu kan, dan korbannya ya berkeluarga negaranya macam-macam gitu. Pada dasarnya itu mah peristiwa hukum pidana nasional gitu. Yang pertama misalnya, ada warga negara Australia, dia membunuh orang Somalia di Selandia Baru. Ya itu kan berarti hukum pidana, terjadi peristiwa pidana di Selandia Baru kan. Sekalipun nanti kita akan bilang bahwa nanti Somalia punya yurisdiksi ya, punya wewenang gitu ya. Kemudian dia lari tuh Papua Nugini. Di Papua Nugini dia melakukan perampokan bank dan menembak mati pegawai banknya. Ya ini juga peristiwa pidana hukum nasional kan. Sebenarnya ya, sekalipun apa itu si korbannya warga negara Perancis. Oke. Nah, yang kedua, ini saya sengaja ya, ini soalnya by design memang dibuat agak counter intuitif lah. Maksudnya kesannya iya tapi bukan gitu ya. Yang kedua, kalian betul sekali, ini peristiwanya nggak ada sangkut pautnya dengan orang asing, kejadiannya pun di teritori negara tersebut gitu ya, katakanlah Indonesia. Sehingga kesannya seolah-olah ini peristiwa hukum pidana nasional. Tapi karena kejahatan yang dilakukannya adalah genocide atau genosida, maka kita akan mengatakan itu sebagai peristiwa hukum pidana internasional. Artinya kita nggak cukup cuma ngelihat dari subjeknya, pelakunya gitu ya, tempatnya di mana, tapi juga kejahatannya apaan nih. Nah, kebenaran genosida itu tergolong sebagai salah satu kejahatan internasional gitu. Ini ya sekali lagi memang agak counter intuitif ya. Kita harus hati-hati, kita nggak cukup melihat dari subjeknya, nggak cukup semata-mata karena ada lintas batas negara, otomatis dia internasional. Kita melihat di sini bahwa sekalipun peristiwanya kejadiannya di yang kesannya lokal gitu ya, tapi dia kita anggap sebagai kejahatan internasional. Yang ketiga, ini sangat tergantung dengan kejahatan apa gitu ya. Kalau cuma di luar wilayah teritorial ya tadi ini kita akan kategorikan sebagai kejahatan transnasional. Gitu ya. Oke, itu pengantar saja. Nanti akan saya coba paparkan lebih lanjut ya. Definisinya itu di pertemuan kedua sih sebenarnya. Cuma ini gambaran aja. Tapi sekalipun tadi saya bilang ini transnasional, ini pidana internasional. Tapi ruang lingkup yang akan kita pelajari itu semuanya mencakup ya. Maksudnya kejahatan transnasional itu juga bagian dari aspek yang kita pelajari di dalam hukum pidana internasional. Tapi kita nggak akan menganggap itu sebagai peristiwa pidana internasional ansih gitu ya. Kalau oke, ini saya mau agak loncat dikit ya. Yang mana sebenarnya udah di kalian pelajari sih di mata kuliah HI.
Kalau saya tanyakan di yang kasus pertama, negara yang punya wewenang untuk mengadili si pelaku, negara mana ya? Menurut kalian? Silahkan dibaca di kasus pertama nih. Ini kan ada peristiwa tadi ya, pembunuhan, perampokan segala macam lah. Pertanyaan saya sederhana banget, siapa sih negara yang punya wewenang untuk mengadili si pelaku itu? Di kasus pertama. Ada yang mau ngasih pendapat? Sekali lagi jangan takut salah ya. Silakan. Nah, Kalau saya sebenarnya kok kayak diri masing-masing. hmm, Ada yang dari yang mungkin dari melakukan yang diri masing-masing, yang melakukan diri masing-masing. Kalau yang sudah itu berarti yang memang mengadili pelaku tindak pidana tersebut dari negara Australia, tapi di negara-negara lain sebagai pelaku tindak pidananya bisa saja mengadili pelaku tindak pidana. tepat sekali ya, tepat sekali 100. Jadi pada dasarnya semuanya bisa. Semua negara yang disebut ini ya otomatis bisa ya. Pertama, Australia. Australia dasarnya apa? Kita akan mengatakan istilah teknisnya, tadi teman kalian menjelaskan dengan sangat baik ya. Istilah teknisnya, Australia itu punya jurisdiksi personalitas aktif. Artinya maksudnya karena si pelaku ini orang Australia, maka Australia punya wewenang untuk mengadili si warga negaranya itu, yang kita sebut sebagai personalitas aktif atau nasionalitas aktif gitu ya. Itu prinsip di dalam hukum pidana internasional atau di dalam konsep jurisdiksi. Karena yang namanya identitas kewarganegaraan itu mengikat, gitu, melekat terus gitu kan. Jadi artinya Australia bisa minta, sini serahin dong si pelaku itu ke saya, nanti kita mengadili gitu. Itu pada prinsipnya. Kemudian warga negara Somalia ini korbannya kan, berarti Somalia punya jurisdiksi atau wewenang untuk mengadili juga. Cuma alasannya adalah nasionalitas atau prinsip personalitas pasif. Karena yang jadi korban adalah warga negara Somalia. Kemudian apa? Ya di sini peristiwanya di Selandia Baru, berarti kan Selandia Baru punya wewenang secara atau jurisdiksi teritorial gitu ya. Dan seterusnya lah. Ini paham ya? Silakan dipahami karena pasti muncul di kuis. Kemudian ya kalau yang ini jelas ya, jurisdiksi yang kedua. Sebenarnya bahkan kita bisa tambahkan karena kejahatan genosida itu dianggap sebagai jus cogens ya, atau jurisdiksi universal, maka bukan cuma si negara X ini, melainkan negara non-X. Non-X itu siapa? Ya siapapun. Itu bisa atau punya wewenang untuk mengadili kejahatan genosida. Sekalipun kejadiannya cuma di negara X. Oke, ini ya yang tadi saya jelaskan. Ini udah pernah disampaikan ya di mata kuliah HI, dan silakan diingat lagi bahwa untuk menentukan jurisdiksi atau istilah lainnya wewenang itu ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Pertama dari tempat terjadinya gitu kan, dari kewarganegaraannya. Kalau kepentingan negara ini dia contoh paling mudah adalah ketika kita bisa membayangkan misalnya ada kejahatan nih. Kejahatannya itu adalah masukin rupiah, pelakunya di luar negeri gitu ya. Tapi dia ke Indonesia. Itu kan berarti Indonesia dirugikan karena beredarnya mata uang palsu lah yang merugikan negara. Berarti ada kepentingan negara yang dirugikan. Nah itu yang dimaksud dengan asas perlindungan ya. Kalau ini asas universal adalah tadi contohnya dewasa ini tuh ada beberapa kejahatan yang dianggap apa ya? Ya kejahatan luar biasa ya. Contohnya tadi genosida. Sehingga
semua negara itu punya wewenang untuk mengadili. Oke, kita masih ada banyak waktu ya. Kalau mau ada pertanyaan silakan ya, disambil aja gitu, jangan ditunda-tunda. Oke, kita masuk ke pengertian definisi hukum pidana internasional. Ada yang bisa bantuin saya baca? Ngebacain ini siapa? Gantian ya. Ada yang mau bantu baca nggak? Bahasa Inggris nggak apa-apa, belajar. Masa masa harus ditunjuk? Siapa yang mau ini volunteer? Saudara tuh yang di kanan, silakan. Gak apa-apa, jangan tahu salah. Ini kan belajar ya. Yang satu aja ya. Emerges. Oke, kasih ya. Ada yang ngerti nggak ini maksudnya apaan gitu? Pusing ya? Gampangnya, gampangnya saya coba sederhanakan. Dia bilang, yang bilangnya si Jari Basioni ya, ini tuh bapak hukum pidana internasional, julukannya gitu ya. Karena dia karya-karya di dalam bidang ini banyak banget lah. Jadi intinya hukum pidana internasional itu adalah produk atas hasil perpaduan, konvergensi itu perpaduan ya, antara dua disiplin hukum gitu ya, yang mana muncul berkembang, yang sebenarnya dia tuh nggak berjalan bersamaan gitu kan ya, tapi saling melengkapi. Apa itu? Yaitu hukum pidana dengan hukum internasional. Jadi hukum pidana internasional itu adalah aspek kriminal di dalam internasional dan aspek internasional dalam hukum pidana nasional. Oke. Jadi sekali lagi, kan kalau di dalam hukum internasional, teman-teman, subjeknya kan yang utama negara tuh. Kalau negara melakukan kesalahan, menimbulkan kerugian sehingga timbul tanggung jawab negara, negara bisa dipenjara nggak sih? Kan nggak bisa ya. Negara paling diadili di Mahkamah Internasional, itu pun kalau setuju, kemudian dia cuma kasih ganti rugi kan. Nah, hukum pidana internasional itu adalah aspek pidana yang mengisi kekosongan di dalam hukum internasional. Jadi ada hukum pidananya di dalam HI. Di saat yang sama, kalau dari perspektif hukum pidana yang lingkup nasional, berarti ini ada aspek internasionalnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi pada dasarnya awalnya itu si HI itu dia nggak kenal tuh hukum pidana karena kan subjek utamanya negara. Tapi gara-gara ada hukum pidana internasional, jadi HI itu punya hukum pidana. Sebaliknya dalam hukum pidana nasional itu tadi saya bilang peristiwa-peristiwa tadi kan itu kan transnasional gitu. Itu berarti kan kita pakai perspektifnya, ya ini mah peristiwa nasional aja. Cuma karena ada hukum pidana internasional, maka kita mengenal, oh ada dimensi internasional itu ya. Kemudian silakan dilanjut, saudara, baca yang kedua ya. Kebetulan saya dilakukan. Oke, ini pendapat dari yang bawah. Pak Wayan Partiana ini mendiang ya, pengajar di Unpar ya, beberapa tahun lalu baru meninggal ya.
Jadi kata beliau, hukum pidana internasional kalau kita coba definisiin, dia itu kaidah-kaidah dan asas-asas. Itu dulu ya. Kalau kaidah itu apaan sih? Seingat kalian, kaidah itu apa ya? Atau mungkin kalian bisa ngasih tahu contohnya. Kita harus paham rinciannya juga kan ya. Jadi teman-teman, kaidah itu sebenarnya istilah lain dari norma ya. Norma itu apa? Ya norma kita sebagai orang hukum dalam konteks hukum pidana itu mengenal konsep norma perintah, norma larangan, izin dan dispensasi misalnya. Itu operator norma. Misalnya kalian ikut ujian UTS, seluruh peserta ujian diwajibkan menggunakan pakaian hitam putih. Itu norma apa? Perintah ya, sifatnya positif kan. Atau bisa sebaliknya, dilarang menggunakan celana jeans. Itu norma larangan ya, yang sifatnya negatif. Atau bisa juga ada kalanya tadi diperintahkan pakai baju hitam putih, tapi kemudian kalian itu beralasan bahwa katakanlah udah lagi dicuci bajunya gitu kan, jadi nggak bisa pakai baju hitam putih, sehingga meminta restu. Nah, restu itu tuh sebenarnya bukan izin ya, kontradiksi dari perintah. Kita kan suka ngegampangin izin, izin, izin gitu semuanya ya. Sebenarnya lawan dari perintah itu bukan izin, tapi namanya dispensasi ya. Kalian mungkin masih ingat dulu di SMA, barangkali ya, ada yang pernah dispen. Itu tuh artinya gini, pada dasarnya kalian itu diperintahkan untuk sekolah. Kan gitu ya norma. Normanya itu, kalian tuh wajib sekolah. Tapi kita dispen, berarti dikecualikan dari perintah. Gitu ya. Itu berbeda dengan, apa itu, lawannya dari larangan. Dilarang pakai celana jeans, tapi katakanlah celananya basah gitu segala macam, cuma di celana jeans. Nah, lawan dari larangan itu izin. Itu ya, itu di logika sebenarnya ada penjelasannya. Cuma oke, itu ya norma, apa kaidah itu norma. Norma bisa empat itu, dan keempat itu contohnya ya misalnya norma yang ada di dalam KUHP. Misalnya norma pencurian. Barang siapa memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin dari pemiliknya adalah melakukan pencurian gitu ya. Itu norma tuh, norma hukum ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah. Tapi selain kaidah ada juga yang namanya asas atau prinsip. Asas itu istilah lain dari prinsip ya. Nanti kita belajar di dalam hukum pidana ada prinsip, atau di dalam hukum pidana apa? Prinsip yang kalian tahu? Prinsip utama di dalam hukum pidana itu apaan sih? Kalau misalnya Presiden Joko Widodo dengan legislatif tiba-tiba mengadili suatu kejahatan. Kejahatannya itu adalah misalnya orang pakai HP iPhone tiba-tiba. Boleh nggak sih kayak gitu? Artinya tiba-tiba ada satu perbuatan yang dianggap pidana secara sepihak. Itu boleh nggak secara prinsip? Saya misalnya tiba-tiba menentukan kalian nggak boleh nih sekarang pakai baju biru gitu ya. Sepihak gitu. Dan itu adalah hukum. Kira-kira itu melanggar prinsip apa ya kalau di dalam hukum pidana? Atau asas apa?
Azas legalitas ya. Itu satu contoh kan. Legalitas tuh ya gampangnya gitu ya, bahwa kita nggak mungkin mengadili suatu perbuatan pidana sebelum si tindakan itu tuh dikategorikan sebagai perbuatan pidana gitu kan. Ya harus diumumin dulu, dikasih tahu dulu gitu, ditetapkan dulu, nggak bisa tiba-tiba. Itu prinsip kan, gitu ya. Nah jadi balik lagi, hukum pidana internasional itu kita belajar normanya iya, prinsipnya juga dipelajarin. Tentang apa nih? Yaitu tentang kejahatan internasional katanya. Oke, tentang kejahatan internasional. Nanti ini pun definisinya panjang lagi tuh. Karena kan beda ya sama kejahatan transnasional tadi yang saya bilang. Ada istilah kejahatan transnasional, ada kejahatan internasional. Yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu maksudnya si hukum pidana internasional ini ya pada dasarnya adalah mengisi kekosongan gitu ya. Satu sisi HI nggak kenal hukum pidana, sisi lain hukum pidana juga nggak mampu sendiri untuk mengatasi beberapa kejahatan yang dianggap kejahatan internasional. Jadi intinya itu ya, intinya adalah hukum pidana internasional itu adalah perpaduan HI dan hukum pidana. Oke. Ini istilah HPI ini maksudnya hukum pidana internasional ya, bukan HPI hukum perdata ya. Ini kata Basyuni itu, tadi kan dia bilang, kata Basyuni, hukum pidana internasional itu ya perpaduan antara dua ini. Dia kemudian memilah lagi. Yang pertama adalah aspek pidana dari hukum internasional. Yaitu apa? Yaitu persoalan unsur kejahatan atau tindak pidana internasional, kemudian pertanggungjawaban pidana internasional, dan termasuk prosedur serta mekanisme penegakannya. Itu merupakan aspek pidana dari hukum internasional. Ini maksudnya tuh yang tiga awal di atas itu menjadi wilayah hukum internasional gitu sebenarnya. Ya. Kemudian tapi ada aspek kedua juga, aspek internasional dari hukum pidana nasional. Nah, yaitu persoalan kedaulatan negara atau yurisdiksi kriminal. Ini yang tadi kita bahas ya. Personalitas aktif, teritorial. Maksudnya kan ya pada dasarnya yang namanya hukum pidana nasional itu bertumpu pada kedaulatan negara. Negara bebas apa itu punya yurisdiksi yang melekat pada suatu warga negaraan kah, pada wilayah kah gitu ya. Berarti kan itu hukum pidana itu ada dimensi internasionalnya gitu ya, yang sifatnya melampaui negaranya sendiri gitu, secara teritorial terutama. Dan prosedur serta penegakan pidana nasional berdasarkan hukum internasional. Oke, itu ya. Jadi kalau kita breakdown pendapat dari Pak Wayan, tadi saya sudah terangkan kaidah-kaidahnya apa gitu ya, contohnya normanya. Ya kita banyak banget norma pidana internasional. Nanti kita akan melihat ada genocide, ada kejahatan kemanusiaan, ada kejahatan perang, ada kejahatan agresi, ada apartheid, banyak lah ya si normanya itu. Asas satu prinsipnya apa? Ya pada dasarnya prinsipnya itu kita ngambil dari hukum pidana. Prinsip legalitas, prinsip apa itu pertanggungjawaban secara individual gitu ya. Nanti kita akan melihat. Ketiga, kejahatan atau tindak pidana internasional. Ini yang saya kira ini tuh khas HI banget. Tadi ya saya kasih contoh genosida. Kita kesannya kan itu peristiwa hukum nasional, hukum pidana nasional, tapi enggak, karena ya ini masuknya ke dalam kategori tindak pidana internasional. Sehingga secara umum dikatakan itu peristiwa hukum pidana internasional.
Kemudian subjek hukum pada dasarnya tadi saya bilang subjek hukum selain individu itu kan nggak mungkin di penjara gitu ya. Negara gimana menjari negara gitu ya. Perusahaan nggak bisa dipenjara, bisa dipenjara cuma individu. Maka subjek hukum yang menjadi melekat di dalam hukum pidana internasional itu adalah individu yang bisa diadili, gitu ya. Oke, sebentar, saya mau lihat.